Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah menyenangkan atau menyedihkan? Saya harap apapun keadaan kalian semua tetap bisa menikmatinya, tetap mensyukurinya ya. Oke, untuk memulai pertemuan dan pelajaran kita hari ini, dimohon untuk ketua kelasnya memimpin doa untuk teman-temannya. Silahkan. Baik, terima kasih ya. Oke anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semuanya ya? Ya, baik, terima kasih. Oke, pada pelajaran hari ini kita akan belajar bersama untuk menguatkan karakter kebangsaan kita, yaitu dengan apa? Mulai hari ini Bapak akan mengajak kalian semua sebelum memulai pelajaran untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita. Ada yang tahu lagu kebangsaan kita? Saya kira semuanya sudah tahu ya. Untuk masalah hafal atau tidaknya, Bapak yakin kok semuanya pasti hafal. Iya kan? Baik. Untuk memulai, siapa yang duluan? Diurut nomor absen saja ya. Untuk nomor 1, nomor absen 1, Anissa. Ya, silahkan untuk memimpin kita semua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan. Oke, sebelum kita mulai, kita harus menyepakati bersama bagaimana sikap sempurna kita dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya ini di dalam kelas ini ya. Ayo. Yang pertama, sikap siap sempurna. Yang kedua, tangan kanan di dada kiri. Atau yang ketiga, yaitu sikap hormat, tangan di kepala. Silahkan semuanya menyetujui yang mana? 1. Oke. Untuk hari ini kita pilih cara yang 1. Mungkin untuk hari-hari selanjutnya di pelajaran Bapak kalian boleh pilih cara 1, 2, atau 3. Baik, silahkan. Selesai? Ya, terima kasih. Semuanya beri tepuk tangan. Baik, anak-anak, setelah kita semua menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama, Bapak akan memberikan wawasan tentang kebangsaan Indonesia. Kita harus tahu tentang kebangsaan kita sendiri. Oke. Ada yang tahu siapa yang menciptakan lagu Indonesia Raya? Benar. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh W.R. Supratman. Terus ada yang tahu pada peristiwa apa dan pada tahun berapa Indonesia Raya dinyanyikan secara resmi? Benar. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan secara resmi pada 1928
tepatnya pada peristiwa Sumpah Pemuda. Ada yang bisa menyebutkan isi dari Sumpah Pemuda? Ya, silakan. Nah, beri tepuk tangan semuanya. Jadi isi yang pertama adalah kami putra dan putri Indonesia bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Tepuk tangan untuk semuanya. Sekarang kita akan mempelajari tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ada yang tahu kerajaan apa saja yang bercorak Hindu? Nah, pada kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, kerajaan apa lagi? Mataram, Majapahit, Singasari, ya. Terus kerajaan Buddha apa saja? Sriwijaya, Hauling, ya. Terima kasih ya. Oke. Selanjutnya yang pertama adalah kerajaan Kutai. Sebelum memasuki kerajaan Kutai, perlu kita ketahui anak-anak bahwa dalam belajar sejarah kita tidak bisa pakem, karena sejarah adalah ilmu hidup, bukan ilmu mati, dan juga bukan ilmu pasti. Kalau ilmu pasti adalah matematika, kimia, fisika, itu adalah ilmu pasti. Kalau pertanyaannya seperti itu, jawabannya seperti itu. Kalau sejarah itu ilmu hidup, tidak bisa disangkal bahwa bisa jadi 10 tahun atau beberapa tahun lagi jawaban dari pertanyaan kita bisa berbeda. Kenapa? Karena yang ditulis dalam buku sejarah adalah yang diketahui, dan juga yang ditulis adalah tentang teori, bukan tentang kenyataan yang benar-benar terjadi. Jadi bisa jadi nanti pertanyaan dan jawaban pada saat ini akan berbeda tentang pertanyaan dan jawaban 10 tahun yang akan datang. Karena sejarah adalah ilmu hidup. Jadi jangan kaget kalau misal bahwa kerajaan Majapahit pusatnya tidak di Mojokerto, di Jombang. Jangan kaget, karena sejarah adalah ilmu apa? Ilmu hidup. Oke, kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan yang bercorak apa, anak-anak? Nah, kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu. Apa bukti dari kerajaan Kutai? Ada yang tahu? Benar. Dan pada abad berapa kerajaan
Kerajaan Kutai berdiri. Silakan. Ya, abad ke-5 Masehi. Selanjutnya adalah Kerajaan Tarumanegara. Bercorak apa? Benar, Hindu. Bukti peninggalannya ada banyak. Yang pertama adalah Prasasti Ciauteu. Ciauteu ini adalah prasasti yang dekat dengan Sungai Cisadane Bogor. Ditemukan tapak kaki Raja Purnawarman. Selanjutnya ada prasasti Kebun Kopi, prasasti Jambu, prasasti Tugu, prasasti Lebak, prasasti Pasir Kawi, dan Muara Ciandan. Kalian bisa membacanya di buku kalian masing-masing. Didirikan pada 5 Masehi. Selanjutnya, kerajaan apa? Kerajaan Holin. Atau Kalinga. Ada yang tahu siapa pemimpin yang terkenal dari kerajaan ini? Ya, dia adalah Ratu Sima. Seorang perempuan yang menjadi raja. Dalam sejarah Indonesia, Ratu Sima adalah pemimpin pertama yang memimpin sebuah kerajaan di Nusantara. Pada saat itu, hukum menjadi sangat adil dan kuat. Supremasi hukum yang ditegakkan oleh Ratu Sima membuat kerajaan Kalingga pada saat itu mengalami kemajuan dan kejayaan, karena tidak ada yang berani untuk mencuri. Pernah suatu ketika sebuah harta benda emas ditaruh di jalan utuh oleh Ratu Sima. Gak ada yang berani untuk mengambilnya. Di suatu hari ada seorang yang mengambilnya, dan diketahui bahwa yang mengambilnya adalah anaknya. Ratu Sima pun kemudian menghukum dengan hukuman yang seberat-beratnya, bahwa ternyata itu adalah anaknya, dia tidak mempermasalahkannya. Selanjutnya ada kerajaan Sriwijaya. Ngomong-ngomong soal Sriwijaya, untuk yang laki-laki ada yang enggak? Ada yang tahu nama Sriwijaya? Benar. Nama Sriwijaya dipakai oleh salah satu klub sepak bola yang ada di Indonesia. Apa? Sriwijaya FC. Sekarang main di Liga 2. Ya, yang laki-laki pasti tahu. Kerajaan Sriwijaya sendiri didirikan pada 7 Masehi. Dan menjadi kerajaan Buddha tertua yang ada di Indonesia. Fakta menarik dari kerajaan Sriwijaya adalah dahulu di kerajaan ini menjadi pusat peradaban ilmu pengetahuan tentang agama Buddha. Ada universitas kalau sekarang.
Jadi mahasiswa atau orang-orang yang mencari ilmu semuanya datang ke Sriwijaya untuk menimba ilmu tentang agama Buddha. Bahwa sejak dahulu diketahui, kita patut bangga bahwa nenek moyang kita sudah cerdas dan berperadaban baik pada saat kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya adalah Kerajaan Mataram. Bercorak apa anak-anak? Hindu. Kerajaan Mataram memiliki bangunan yang sangat megah, sebuah peninggalan karya maha besar yang diwarisi kepada kita semua oleh leluhur dan nenek moyang kita. Ada yang tahu peninggalan apa? Sebuah candi. Nah, Candi Borobudur. Dan satu lagi, ya, Candi Prambanan. Candi Prambanan dan Candi Borobudur ini menjadi warisan yang sangat hebat dari bangsa kita. Selain memiliki relief yang indah, bangunan yang megah, ada cerita lain di balik pembangunan kedua candi tersebut, yaitu apa? Ya, sifat dan jati diri bangsa kita sejak dahulu, yaitu toleransi beragama, menghargai perbedaan, saling menyayangi sesama manusia. Candi Borobudur terletak di mana? Di Jogja. Apakah benar teman-teman, anak-anak? Kalau Candi Borobudur terletak di Jogja? Keliru. Candi Borobudur bukan terletak di Jogja, tapi di mana? Di Jawa Tengah. Secara geografis, Candi Borobudur terletak di Jawa Tengah, bukan di Jogja. Secara administratif berada di kawasan kota Magelang. Magelang itu Jawa Tengah. Jadi keliru kalau ada teman-teman, kerabat, atau orang-orang yang menyebutkan kalau Candi Borobudur terletak di Yogyakarta, itu salah kaprah, ya, salah kaprah yang lumrah di Indonesia. Candi Borobudur bercorak apa? Buddha. Nah, sedangkan Candi Prambanan mempunyai corak Hindu. Borobudur didirikan pada saat dinasti Shailendra. Pada saat itu terjadi pernikahan yang menyatukan dua kerajaan besar yang sebelumnya terjadi peperangan sebangsa. Setelah itu ada Pramodawardhani dan Rakai Pikatan menikah. Sejak saat itulah kehidupan beragama Hindu dan Buddha di tanah Jawa mempunyai hubungan yang baik. Setelah itu, pada tahun 929, karena gangguan alam, wabah penyakit, dan serangan dari kerajaan Sriwijaya, kerajaan Mataram yang semula berada di Jawa Tengah dipindah ke Jawa Timur.
yaitu oleh siapa? Benar, oleh Musinto. Sejak saat itulah dimulai era baru, yaitu kerajaan yang nantinya menjadi sebuah kerajaan besar yang ada di Jawa Timur. Selanjutnya adalah kerajaan Kediri. Ada yang tahu nama lain dari kerajaan Kediri? Nah, nama lainnya adalah Kerajaan Panjalu. Anak-anak, kerajaan Kediri terletak di mana? Di Kediri. Ya pasti. Maksud Bapak adalah daerah apa? Daha. Ya. Kerajaan Kediri sendiri mempunyai corak agama Hindu. Kerajaan Kediri memiliki seorang raja yang sangat terkenal dengan ramalannya, yaitu adalah Raja Jayabaya, yang mempunyai ramalan yaitu Jangka Jayabaya. Disebutkan dalam ramalan tersebut nanti bangsa Indonesia akan dijajah oleh orang kulit putih, bahwa tanah Jawa nanti akan kalungan besi, ada kapal yang terbang di awan, dan masih banyak lagi ramalan lainnya. Oke, selanjutnya adalah Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perjalanan sejarah bangsa kita di kerajaan-kerajaan terdahulu, intrik politik, permainan politik sudah terjadi. Disebutkan bahwa Ken Arok adalah seorang anak petani dan bimbingan dari Brahmana Logawe. Ken Arok menjadi seorang kesatria dan merebut Tumapel, yaitu kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Tunggul Ametung. Ken Arok pada mulanya adalah anak buah Tunggul Ametung, tetapi ia membunuh Tunggul Ametung karena jatuh cinta kepada istrinya. Siapa? Ken Dedes. Selanjutnya adalah pada saat dikawini Ken Arok, Ken Dedes telah mempunyai anak bernama Anusapati. Setelah itu Anusapati menjadi raja menggantikan oleh Ken Arok. Perintah pembentukan kerajaan Singosari dan penobatan Ken Arok menimbulkan kemarahan kerajaan Kediri, yaitu Kertajaya. Ia kemudian memimpin sendiri pasukan besar untuk menyerang Singosari. Ken Arok berhasil memenangkan pertempuran dan sejak saat itu kekuasaan kerajaan Kediri dikuasai oleh Singosari. Nah, pada saat kerajaan Singosari memiliki raja yang besar, raja yang agung, yang mempunyai cita-cita dan visi besar. Siapakah dia?
Kertanegara. Kertanegara adalah kerajaan terakhir dari kerajaan Singosari. Kita mengetahui semuanya, anak-anak, bahwa peletak dasar Nusantara adalah Gajah Mada. Tapi perlu kita ketahui sebelumnya bahwa Kertanegara lah yang sebelumnya mempunyai pemikiran tersebut melalui visi besar dan cita-cita seorang raja Singosari. Ia berkeinginan untuk menguasai seluruh Nusantara di bawah kerajaan Singosari. Pada saat itu Kertanegara tidak menyebutkan istilah Nusantara, tetapi ia menggunakan istilah Dwipantara. Barengan dengan itu, kerajaan Mongol mencapai puncak kejayaannya dan ingin menaklukkan tanah Jawa. Untuk memperluas kerajaan Mongol, dikirimlah seorang utusan untuk menemui Kertanegara yang saat itu menguasai tanah Jawa. Pada saat menghadap Kertanegara, utusan tersebut menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Raja Mongol kepada Kertanegara. Kertanegara pun marah. Ia mengamuk, mengambil pedang dan memotong telinga utusan tersebut. Mungkin dari kita melihat bahwa Kertanegara adalah raja yang pemarah. Tapi perlu kita ketahui bahwa Kertanegara menunjukkan sifat jati diri bangsa kita, yaitu tidak tunduk pada negara manapun, tidak tunduk pada bangsa manapun, dan berdiri di kaki sendiri sebagai bangsa yang merdeka. Sejak saat itulah kerajaan Mongol mempunyai dendam untuk membalaskan apa yang dilakukan oleh Kertanegara kepada utusannya. Kertanegara sendiri pun merespon barengan dengan ekspedisi Pamalayu yang dilakukan untuk memperluas wilayah Singosari ke utara dari kerajaan Singosari, yaitu ke Semenanjung Melayu, ke Sumatera, ke Borneo. Kertanegara berhasil menaklukkan kerajaan dan menjalin kerjasama dengan kerajaan tetangga untuk bersama-sama saling membantu dalam melindungi daerah masing-masing dari kerajaan Mongol. Di saat yang berbarengan, diketahui pula ada yang bernama Jayakatwang. Jayakatwang ini adalah salah satu raja dari kerajaan Kediri yang dendam kepada Kertanegara. Pada saat itu di ibu kota Singosari, pasukan inti dan pasukan yang lebih besar dikirim untuk ekspedisi Pamalayu, sehingga terjadi kekosongan. Lebih tepatnya bukan kekosongan, yaitu melemahnya kekuatan pasukan yang ada di ibu kota Singosari. Situasi tersebut dimanfaatkan Jayakatwang untuk menyerang Kertanegara. Jayakatwang melakukan strategi yang licin. Ia menggunakan dua pasukan dari arah yang berbeda. Pasukan yang utara, yaitu untuk memancing pasukan yang berada di ibu kota yang berjaga di ibu kota Singosari untuk mengejar dan melawan pasukan dari Jayakatwang. Sedangkan Jayakatwang sendiri bersama pasukan intinya secara sembunyi-sembunyi dan pelan-pelan
melalui jalur selatan ibu kota, menyerang langsung ke jantung ibu kota. Kertanegara yang ada di ibu kota sendiri pun melakukan perlawanan terakhirnya kepada Jayakatwang II. Dengan kekuatan yang ada, Kertanegara akhirnya tewas. Kertanegara dengan visi besar, cita-cita besar seorang raja kerajaan Singosari untuk menyatukan Dwi Pantara, kawasan Nusantara, harus kandas hanya dengan dendam seorang Jayakatwang. Kita dapat mengambil pelajaran di sini bahwa dendam dapat menghancurkan cita-cita yang besar. Terus, apakah visi besar tersebut mati atau terkubur? Iya. Visi Kertanegara untuk menyatukan Nusantara atau Dwi Pantara tersebut harus terkubur. Namun beberapa abad berlalu, yaitu muncullah seseorang dari kerajaan Majapahit yang meneruskan untuk perjuangan dan cita-cita besar, visi besar dari Raja Kertanegara, yaitu Gajah Mada. Selanjutnya kita akan membahas Majapahit. Majapahit adalah kerajaan yang berada di Mojokerto. Pendiri kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya. Pada saat berdirinya kerajaan Majapahit mempunyai peristiwa tersendiri, yaitu kerajaan Mongol yang sudah sampai di tanah Jawa. Pada saat itu Singosari sudah hancur lebur. Saat itu Jayakatwang yang menjadi raja di tanah Jawa harus diserang oleh kerajaan Mongol. Kerajaan Mongol pun tidak tahu bahwa sebenarnya kerajaan Kertanegara, Raja Kertanegara dan kerajaan Singosari sudah selesai. Pada saat itu, kerajaan Mongol berhasil mengalahkan kerajaan Kediri, dibantu oleh Raden Wijaya kerjasama dengan kerajaan Mongol mengalahkan kerajaan Kediri. Setelahnya, Raden Wijaya melakukan perlawanan balik kepada kerajaan Mongol. Dan dalam peristiwa itu terjadi satu-satunya di dunia bahwa kerajaan Mongol kalah di tanah Jawa. Mereka luluh lantak. Sebagian kecil dari mereka kabur kembali ke daerah asalnya. Saat itulah Raden Wijaya yang membabat hutan di daerah Tarik menemukan sebuah buah yang bernama mojong dan berasa pahit. Saat itulah Majapahit berdiri. Sepeninggal Raden Wijaya, banyak sekali pemberontakan yang terjadi pada kerajaan Majapahit. Pemberontakan sendiri banyak yang dilatar belakangi oleh ketidakpuasan yang dilakukan oleh Raden Wijaya. Pemberontakan Ronggolawe, Sora, Putih, yang paling berbahaya adalah pemberontakan Putih dan berhasil dipadamkan oleh pasukan Bayangkari, yaitu Gajah
Mada. Atas jasanya Gajah Mada diangkat sebagai patih Kahuripan dan menjadi patih Dahak. Pada masa Tribhuwana Tunggadewi, ia adalah raja perempuan pertama Majapahit atau raja ketiga Majapahit. Nah, pemberontakan yang dilakukan oleh Saden dan Keta terjadi pada masa kerajaan Tribhuwana Tunggadewi. Selanjutnya Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati Majapahit, dan pada saat pengangkatan Gajah Mada mengucapkan sumpah pamukti Palapa. Apakah di antara kalian ada yang tahu isi dari sumpah tersebut? Anak-anak, jika tidak ada yang tahu isi dari sumpah Palapa, Bapak akan menugaskan kalian semua untuk menghafal dan menjelaskan makna dari sumpah pamukti Palapa, dan di pertemuan selanjutnya kalian bisa menjelaskan isi dan makna dari sumpah pamukti Palapanya Gajah Mada. Mengerti? Mengingat waktu kita sudah mau habis, apakah ada yang ditanyakan? Apakah kalian semua mengerti? Kalian boleh tanya apa saja selain materi tersebut, selain materi yang Bapak jelaskan. Bebas. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan dari teman kalian adalah, Pak, kenapa pakaian perang yang dipakai oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara yang dilihat di televisi itu tidak menggunakan baju besi, malah mereka bahkan hanya menutupi bagian perut ke bawahnya, bagian dada dan perut atas mereka tidak berpakaian. Baik, Bapak akan mencoba menjawabnya. Menurut Bapak, kenapa pada saat kerajaan-kerajaan dulu, orang-orang dulu berpakaian demikian? Karena orang-orang dahulu mempunyai kecerdasan tentang kearifan lokal. Mereka mengetahui, mengamati bahwa ketika pakaian besi yang dipakai seperti di Romawi, di Persia, di Mongol, atau di Arab, tidak akan cocok jika dipakai di Nusantara. Kenapa? Karena di Nusantara pada saat itu masih banyak hutan lebat. Nusantara masih dihuni oleh hutan-hutan dan hewan. Selain itu, cuaca di sini hanya mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sehingga ketika perang, ketika memakai baju besi malah akan merepotkan. Kenapa? Karena perang di Nusantara itu bukan perang di padang luas. Bisa jadi mereka perang di rawa-rawa, di danau, di laut, atau di hutan. Karena pada saat itu hutan masih sangat lebat di Nusantara. Sehingga baju yang seperti kalian lihat semua di televisi atau di internet pada saat kerajaan-kerajaan Nusantara itu sangat cocok, sangat menggunakan kearifan lokal. Jadi kita tidak bisa mengubah pola pikir kita atau mindset kita bahwa baju besi lebih hebat, baju besi yang dipakai oleh orang-orang luar lebih gagah. Justru orang-orang dahulu, nenek moyang kita lebih mengetahui juga. Dan juga kita bisa melihat kenapa tidak ditemukan bangunan istana dari sebuah kerajaan di Nusantara. Ada yang tahu? Yang kita temukan adalah hanya candi, hanya bangunan persembahan, punden,
Jawabannya adalah menurut Bapak bahwa seperti yang Bapak katakan tadi, orang-orang dahulu menggunakan segala sesuatunya sesuai dengan ketentuan alam. Mereka membangun istana bukan dengan batu. Kenapa? Karena istana adalah tempat tinggal. Perlu digarisbawahi, tempat tinggal. Jadi bahannya adalah kayu. Kalian bisa melihat kerajaan, maksud saya Kesultanan Yogyakarta sekarang seperti apa istananya. Banyak yang terbuat dari kayu. Nah, seperti itulah menurut Bapak. Bisa dimengerti? Anak-anak semuanya bisa dimengerti? Baik. Waktu sudah habis ya. Untuk selanjutnya nanti Bapak akan mengirim ke WA kalian, ke nomor kalian tentang tugas kalian, yaitu setiap kelas nanti satu kelas ini dibagi ke dalam 5 kelompok dan menjelaskan kalian pilih kerajaan mana yang kalian pilih. Tidak boleh sama, dan nanti kalian membuat mapping dan menjelaskan di depan kelas. Nanti ya, lebih jelasnya nanti Bapak kirim lewat WA ke ketua kelasnya ya. Baik. Terima kasih anak-anak. Sampai saat ini semoga selalu bahagia dan jangan lupa tentang kesehatan ya. Selanjutnya ketua kelas silakan ditutup. Baik anak-anak, sekian dari pelajaran yang Bapak berikan pada hari ini. Semoga mendapatkan manfaat dari ilmu yang telah kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.